Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel King Syah. Kali ini di video ini saya akan mengutarakan atau mengereview bagaimana penggunaan to be is MR dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum menonton video ini, besar harapan saya kepada para sahabat semua untuk like, subscribe, and comment video ini agar channel ini terus berkembang dan mampu memberikan materi-materi yang edukatif dan inspiratif, terkhususnya bahasa Inggris untuk khalayak umum dan untuk para orang tua dan siswa terkhususnya. Nah, langsung saja kita ke materi inti dan perhatikan dengan baik, dengan seksama. Kita mulai belajar daring online. Check it out. To be dalam bahasa Inggris memiliki berbagai macam jenis. Contohnya seperti yang akan kita bahas sekarang adalah to be is MR. To be is MR ini apabila kita translate ke dalam bahasa Indonesia, bro, ini artinya adalah ya. Ini diartikan sebagai adalah. Tetapi pada dasarnya adalah persibahasa Inggris berbeda dengan adalah versinya Indonesia. Contoh, ya, I am big, ya kan? I am big. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia secara kalimat atau kata, artinya itu aku adalah besar. Tetapi dalam bahasa Inggris, kata to be ini tidak diartikan sebagai aku adalah besar, tetapi saya atau aku besar. Makanya penerapan kata to be is MR ini berbeda. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana menghubungkan kata is MR ini terhadap kata kerja verb, kata benda noun, dan kata sifat adjektif. Oke, perhatikan. Kita masuk ke contoh yang pertama tadi, yaitu verb ataupun kata kerja. Perlu diketahui bahwasanya penggunaan kata penghubung is MR ini disambungkan dengan berbagai atau berbeda dengan subjek yang telah ada, seperti I, you, she, they, we, she, he, it. Ini berbeda, ya. Is digunakan untuk she, he, it. Are digunakan untuk you, they, we. Sedangkan am tunggal digunakan untuk I, ya. Perlu ini dicatat dan diingat agar kita bisa menyambungkan kalimatnya, bro, ya. Jadi diingat combine daripada is MR ini penting supaya menerapkan atau menuliskan rumusnya kita gampang. Lihat, untuk yang pertama kita menggunakan to be are terhadap kata verb pertama, yang kedua noun, dan yang ketiga adjective. Oke, section 1 untuk verb. Rumusnya sangat sederhana. Are subject plus verb ing. Ya, kalau di penggunaan kata do dan does, ingnya tidak disertakan. Tetapi dalam penggunaan kata is MR, ing ditambahkan. Rumusnya tadi are subject plus verb ing. Contoh, are you dancing? Untuk you. Are they dancing? Untuk they. Are we dancing? Untuk we. Berarti you, they, we kita sudah gunakan subjeknya. Oke. Are you dancing? Are they dancing? Are we dancing? Itu contohnya. Itu tadi penggunaan kata to be are.
pada verb ing. Sekarang kita gunakan to be are pada noun atau kata benda. Sama rumusnya, are subject noun kata benda. Kita di sini ambil kata bendanya adalah siswa alias student ya. Di sini ada nanti perbedaan kalimat penambahan s ya, karena penambahan s ini melambangkan orang yang disebutkan itu lebih daripada satu, yaitu misalkan begini, untuk penempatan you, are you student, ini tidak pakai s karena kamu adalah satu. Are you student itu untuk penggunaan you, sedangkan untuk penggunaan they disinilah kita tambah s. Are they students? Ya, ini terkhusus untuk kata benda ya, tambah s. Are they students? Are we students? Nah, gampang kan? Yang ketiga, penggunaan to be are pada adjektif atau kata sifat. Di sini saya mengambil satu contoh kata sifat yang akan saya hubungkan ke dalam kalimat adalah brave. Brave artinya adalah pemberani. Bagaimana susunannya? Sama saja seperti pada verb ing noun. Rumusnya sama saja juga, yaitu are subject plus adjective. Bagaimana? Begini, perhatikan, dengarkan ya. Are you brave? Are they brave? Are we brave? Simple dan gampang. Section 2. Penggunaan to be is pada she, he, it. Ya. Pola penggunaan ataupun penyusunan kalimat pada to be is terhadap subjek she, he, it tidak ada bedanya penggunaannya terhadap to be are ya. Dalam artian di sini maksud saya adalah susunan urutan rumus daripada penyusunan kalimatnya. Tetap is subject verb ing, is subject noun, is subject adjective ya. Contoh biar lebih jelas ya, biar nggak penasaran, biar perbedaannya pun bisa kita lihat. Untuk verb ing is, to be-nya subjeknya itu she, he, it ya. Is she running? Is he running? Is it running? Nah, itu kalimat artinya apa? Apakah dia laki-laki berlari? Apakah dia sebagai perempuan berlari? Apakah benda ini bisa berlari? Nah, sedangkan untuk noun di sini kita kembalikan saja penggunaannya kepada kata student ya, biar lebih gampang. Is she student? Is he student? Is it student? Nah, begitu. Nah, yang terakhir untuk kata noun, kata benda, yaitu bukan kata benda, adjektif. Yang ketiga, yang kedua tadi kata benda. Yang ketiga adjektif, kata sifatnya kita ambil saja contoh kata yang mudah, yaitu crazy ataupun gila ya. Is he crazy? Is she crazy? Is it crazy? Nah, gampang kan, polanya sama, tidak ada perbedaan. The last section 3, yaitu penggunaan to be am. Nah, kalau bentuk penggunaan to be am ini tunggal, hanya dikombine atau hanya diiringi oleh subjek I, saya. Jadi penggunaannya sama juga, to be subjek plus verb ing noun ataupun adjektif. Contoh untuk kata verb ing, tadi saya ambil contohnya sebelumnya. Untuk kata kerjanya, verbnya itu run atau berlari. Am I running?
Nah, untuk kata nounnya adalah student, ya. Am I a student? Nah, yang terakhir yaitu kata sifatnya tadi, adjektif yang saya ambil adalah crazy. Maka timbul pertanyaannya pun adalah seperti ini. Am I crazy? Nah, itulah penjelasan daripada penggunaan to be is MR dalam pernyataan kalimat bahasa Inggris. Nah, saya sadar saya adalah orang Indonesia yang lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Jadi kepada para sahabat King Syah tentunya ataupun para penonton yang lainnya, apabila menemukan kata-kata ataupun terselip sesuatu penyampaian yang salah, boleh diberikan feedback kepada saya dalam bentuk komentar di kolom komentar channel YouTube King Syah, agar saya pun bisa mengkoreksi video-video saya dan bisa menampilkan video yang edukatif terhadap para penonton di konten video berikutnya. Tiada kesan dari para penonton tanpa like, subscribe, and komen video saya, agar video saya ataupun channel saya dapat tumbuh dengan cepat dan berkembang, sehingga saya pun lebih giat dan lebih rajin lagi dalam mengupload video-video yang edukatif dan inspiratif untuk para sahabat King Syah. Thank you for watching this video and see you. Goodbye.